Selamat pagi anak-anak kami. Apa kabar dengan anak-anak kami semua? Kiranya kalian selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, selalu sehat dan terus semangat dalam mengikuti pembelajaran online ya saat-saat ini. Terus kalian harus semangat dalam mengerjakan PR. Juga jika ada ulangan-ulangan yang Mister bagikan kepada anak-anak kami, jadilah anak yang jujur di dalam mengerjakan. Oke, hari ini Miss Nur bagikan materi agama lewat video ini. Dengan itu Miss Nur harap kepada anak-anak kami semua agar anak-anak kami tetap memperhatikan video ini dari awal sampai selesai. Karena lewat video ini dari situlah anak-anak kami mendapatkan materi yang Miss Nur bagikan kepada anak-anak kami semua. Nah, hari ini Miss Nur menjelaskan bagaimana agar kita sebagai ciptaan Tuhan, bagaimana agar anak-anak kami semua dapat mengerti yang namanya kasih, dan bagaimana kalian mempersembahkan tubuh kalian sebagai pujian kepada nama Tuhan. Oke, dari kitab Efesus 1 ayat 15 menegaskan kepada setiap manusia atau kepada semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini yang beriman atau yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa melakukan perbuatan kasih adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika anak-anak kami melakukan perbuatan kasih, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi adik-adik, mengasihi kakak dan koko, mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kalian, berarti anak-anak kami sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan anak-anak kami semua. Ya, alasan kita kenapa mengasihi sesama, kenapa mengasihi semua orang, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita untuk mengasihi. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kasih yang besar kepada anak-anak kami semua. Ya, Tuhan tidak hanya mengasihi satu orang, tetapi Tuhan mengasihi semua ciptaannya yang ada di alam semesta itu. Itulah Tuhan juga rindu kepada anak-anak kami semua supaya melakukan kasih sama seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada kita semua. Oke. Alasan kita mengasihi semua saudara kita adalah karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu memberikan teladan dalam mengasihi seperti yang sudah Miss jelaskan tadi dari atas. Oke, beberapa cara kita bagaimana mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, yang bertemu dengan kita, juga mengasihi keluarga kita. Yang pertama adalah seperti mengasihi diri sendiri. Nah, anak-anak kami yang kami cintai, jika kamu mengasihi diri sendiri, tentunya anak-anak kami tidak mau dibenci, ya kan? Tentunya anak-anak kami tidak mau diejek. Tentunya anak-anak kami tidak mau sedikit teman. Tentunya anak-anak kami tidak mau dimarahi atau tidak mau diejekin. Nah, kalau anak-anak kami tidak mau hal-hal seperti itu, jadi kamu harus jadi anak-anak yang baik, yang mengasihi sesama, yang tidak membenci teman, yang tidak suka mengejek teman, yang tidak suka sombong atau memilih-milih teman. Nah, hal itu, kalau kamu tidak melakukan itu, maka kamu sudah melakukan kasih. Bagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Oke, selanjutnya mengasihi dengan segenap hati. Nah, mengasihi dengan segenap hati artinya, contohnya, andaikan kamu bertemu dengan seseorang yang sedang minta tolong, tidak ada makanan, ya, terus kamu punya makanan atau punya jajan. Nah, kalau kamu melihat itu, kamu bagikan makan itu. Itu yang namanya kasih yang sepenuh
hati, tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya melihat. Yang kedua, andaikan ada temanmu yang tidak ada pulpen kalau di sekolah. Nah, terus kamu punya 2 pulpen. Nah, kamu hanya melihatin temanmu itu. Kamu tidak mau bagi pulpenmu, kamu tidak mau kasih pinjam. Itu namanya kasih yang setengah-setengah. Nah, kalau kamu mau kasih yang sepenuh hati, yang sepenuhnya, tentunya anak-anak kami pasti mau bagikan. Jika ada teman yang mau minta tolong. Oke, yang ketiga contohnya misalnya kamu melihat teman yang jatuh. Nah, kamu tidak mau bantu. Itu namanya kasih yang setengah-setengah. Tapi kalau kamu mau menjadi anak Tuhan yang mau melakukan kasih yang sepenuh hati, sepenuhnya, maka kamu bantu temanmu, kamu bantu dia. Terus kamu tanyain apa yang sakit sama dia jika kamu melihat temanmu yang jatuh. Yang selanjutnya, mengasihi dengan tulus. Nah, mengasihi dengan tulus adalah mengasihi dengan tidak mengharapkan balasan. Nah, contohnya, misalkan kamu sudah membagikan jajanmu sama teman atau sama adik atau sama siapapun, itu kamu jangan harapkan balasan. Kamu jangan kira, oh bentar besok saya minta lagi, kalau dia punya jajan saya minta sebagai ganti jajan yang saya kasih hari ini. Tidak, ya. Kalau kamu mengasihi dengan tulus, bagikanlah jajanmu itu dengan tidak mengharapkan balasan. Oke? Terus yang kedua, kasih yang tulus itu, andaikan kamu melihat seseorang yang membutuhkan makanan, ya, atau orang tua nyuruh untuk menjaga adik. Nah, karena kamu melakukan itu, terus kamu mengharap, entar nanti saya minta uang jajan sama mama karena saya sudah menjagai adik. Tidak. Kalau kamu mau mengasihi adikmu dengan setulus hati, orang tuamu dengan setulus hati, jika orang tua minta tolong untuk menjaga adik, jaga itu dengan tidak mengharapkan ada imbalan dari orang tua. Itu yang namanya kasih yang tulus. Oke, selanjutnya dalam kitab Mazmur 150 ayat 1 menegaskan kepada anak-anak kami atau kepada kita semua sebagai ciptaan Tuhan bahwa semua yang diciptakan Tuhan adalah harus memuji Dia. Ya, anak-anak kami sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan rindu kalian memuji Dia dengan sepenuh hati. Memuji Dia dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwa dan raga. Oke, mengapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk memuji Tuhan? Karena itulah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah sebagai tanda berterima kasih kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menciptakan kita. Kalau andaikan Tuhan tidak menciptakan kita, tentunya anak-anak kami tidak bisa menikmati keindahan alam yang ada di alam semesta ini, ya. Oke, selanjutnya alasan ciptaan Tuhan memuji Allah ialah sebab Allah yang menciptakan, yang seperti Miss katakan tadi dari atas. Oke, ada 2 hal cara kita memuji nama Tuhan, yaitu memuji Tuhan dengan alat musik dan pujian. Nah, memuji Tuhan itu juga bisa lewat alat musik, ya. Misalkan mungkin kalian pernah melihat yang bisa main piano, yang bisa main gitar, atau yang bisa main drum. Nah, orang-orang itu, mereka itu sedang memuji nama Tuhan lewat talenta yang sudah Tuhan kasih sama mereka. Nah, terus mungkin kamu bisa menyanyi. Nah, suara kamu bagus. Nah, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Pujilah Tuhan lewat kamu bisa bernyanyi. Kamu bisa kamu tahu lagu-lagu rohani. Nah, persembahkanlah itu sebagai pujianmu kepada Tuhan. Ya, pergunakanlah apa yang sudah Tuhan kasih sama kamu untuk
memuji nama Dia. Oke, yang terusnya memuji Tuhan dengan menggunakan seluruh tubuhnya dan tarian. Nah, Tuhan mau kepada anak-anak kami semua kalau menyerahkan seluruh tubuh ya untuk memuji nama Tuhan. Mungkin ada anak-anak kami juga yang suka menari. Nah, mungkin juga anak-anak kami pernah melihat di gereja atau di mana yang suka main tamborin, ya kan? Yang suka menari. Nah, itu mereka sedang memuji nama Tuhan. Nah, kalau anak-anak kami bisa menari, lakukanlah itu dan bawakanlah itu sebagai pujian kepada Tuhan. Dan yang lebih utama adalah yang Tuhan mau kepada anak-anak kami semua, serahkanlah seluruh tubuhmu untuk memuji nama Tuhan. Nah, kamu bisa kamu bisa juga memuji nama Tuhan lewat tangan. Kamu tepuk tangan, kamu angkat tanganmu bernyanyi kepada Tuhan, itu kamu sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam memuji nama Tuhan lewat tubuhmu. Terus lewat mulut kamu bisa bernyanyi, kamu bisa berdoa, kamu bisa mengucapkan kata-kata yang baik tentang firman Tuhan, yang membangun, yang memberkati orang. Itu kamu sudah memuji nama Tuhan lewat tubuhmu yang sudah Tuhan kasih. Nah, seperti mata. Nah, kamu memuji Tuhan lewat mata dengan melihat, dengan bisa membaca firman Tuhan, terus dengan bisa melihat hal-hal yang baik, ya. Terus juga telinga, kamu juga bisa memuji nama Tuhan lewat telinga dengan mendengarkan suara-suara yang baik, dengan mendengarkan suara puji-pujian rohani, juga dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua, juga mendengarkan. Jika misalnya kamu ke sekolah minggu, jadilah anak-anak yang setia mendengar, karena kalau kamu mau mempergunakan telingamu untuk memuji nama Tuhan, jadilah anak yang dengar-dengaran. Oke, sampai di sini penjelasan Miss dalam materi agama hari ini. Kiranya lewat video ini anak-anak kami bisa mengerti bagaimana anak-anak kami mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi semua orang, juga bagaimana anak-anak kami dapat menyerahkan seluruh tubuh untuk memuji nama Tuhan. Oke, yang menjadi PR hari ini Miss bagikan kepada anak-anak kami semua, buka di dalam buku cetak halaman 24. Nah, buku cetak halaman 24, di situ ada perintah yang mengatakan isilah titik-titik di bawah dengan jawaban yang ada di dalam kotak. Nah, ini dia. Nah, kamu dalam mengisi titik-titik ini, jawabannya ada di dalam kotak ini. Ya. Oke, contohnya satu, di atas kepala ada titik-titik. Ada apa? Nah, jawabannya ada di dalam kotak yang sebelahnya. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, kamu kerjakan pilihan ganda yang ada di halaman 25. Ya, di sini berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar. Itu ada 5 soal. Nah, anak-anak kami mengerjakan PR-nya langsung di buku cetak ya. Ya. Kalau anak-anak kami sudah selesai mengisi titik-titik atau sudah memilih pilihan ganda, kamu fotoin lalu kamu kirim ke Miss. Nanti Miss akan periksa dan Miss akan bagikan nilainya berapa yang sudah kamu dapat. Oke, terima kasih semua penjelasan-penjelasan yang sudah Miss bagikan kepada anak-anak kami. Jangan lupa juga dengan PR yang sudah Miss bagikan kepada anak-anak kami untuk mengerjakan. Miss selalu ingatkan atau selalu mengatakan kepada anak-anak kami, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat di dalam belajar. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadilah anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.